Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Ivan Bontor Banadotama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu sudah berikan di dalam tugas besar 1 ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan NLP? NLP adalah Natural Language Processing yang dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu komputer untuk memproses bahasa, baik lisan maupun tulisan yang digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. Untuk proses komputasi, bahasa harus direpresentasikan sebagai rangkaian simbol yang memenuhi aturan tertentu. Yang kedua, selain segmentasi teks, apa saja tantangan pengolahan data atau riset di bidang NLP? Tantangannya yang pertama, disambiguasi makna kata. Yang kedua, ambiguitas sintaksis. Yang ketiga, masukan yang tak sempurna atau tak teratur. Yang keempat, pertuturan. Pertanyaan yang ketiga adalah sebutkan contoh penerapan NLP pada aplikasi perangkat lunak. Contoh penerapan yang pertama yaitu pemerolehan informasi. Yang kedua, penjawaban pertanyaan. Yang ketiga, perangkuman otomatis. Yang keempat, penerjemahan mesin. Yang kelima, pengenalan wicara. Yang keenam, sintesis wicara. Yang ketujuh, pengenalan karakter optis. Dan yang terakhir adalah analisis sentimen. Yang keempat, apa kegunaan library NLTK dan sastrawi? NLTK adalah singkatan dari Natural Language Toolkit, yaitu sebuah library yang digunakan untuk membantu kita dalam bekerja dengan teks. Library ini memudahkan kita untuk memproses teks seperti melakukan classification, tokenization, stemming, tagging, parsing, dan semantic reasoning. Yang kedua, apa itu sastrawi? Salah satu kekurangan dari NLTK adalah dukungannya terhadap bahasa Indonesia yang masih kurang. Oleh karenanya, kita akan menggunakan library tambahan berupa sastrawi. Sastrawi adalah library NLP yang dikhususkan untuk bahasa Indonesia. Awal mulanya sastrawi dikembangkan dan diperuntukkan untuk bahasa pemrograman PHP. Akan tetapi karena popularitasnya selanjutnya, library ini dikembangkan juga agar mendukung bahasa pemrograman Python. Pertanyaan yang kelima adalah apa tujuan case folding? Tujuan dari case folding untuk mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil. Hanya huruf A sampai Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Yang keenam, apa definisi dari tokenizing? Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Pertanyaan ketujuh, jelaskan tentang stop word dan berikan contohnya. Stop word adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Pertanyaan ke-8, apa algoritma yang dapat digunakan untuk stemming teks bahasa Indonesia? Jelaskan. Stemming bahasa Indonesia kita dapat menggunakan library Python sastrawi yang sudah kita siapkan di awal. Library sastrawi menerapkan algoritma Nazif dan Adriani dalam melakukan stemming bahasa Indonesia. Pertanyaan ke-9, apa tujuan dari word embeddings? Tujuannya adalah memproses konversi kata yang merupa karakter alfanumerik ke dalam bentuk vektor. Pertanyaan ke-10, sebut dan jelaskan model arsitektur dari word to vec. Yang pertama, continuous bag of word atau yang bisa kita singkat CBOW. Model ini menggunakan konteks untuk memprediksi target kata. CBOW memiliki waktu training lebih cepat dan memiliki akurasi yang lebih baik untuk frequent words. Yang kedua, skipgram. Model ini menggunakan sebuah kata untuk memprediksi target konteks. Skipgram bekerja dengan baik dengan data pelatihan yang jumlahnya sedikit dan dapat merepresentasikan kata-kata yang dianggap langka. Pertanyaan ke-11. Apa definisi dari bag of words?
Definisinya adalah strategi future engineering tradisional untuk data tekstual. Pertanyaan ke-12. Jelaskan mengenai metode atau algoritma fast-text. Fast-text adalah metode word embedding yang merupakan pengembangan dari word-to-vec. Metode ini mempelajari representasi kata dengan mempertimbangkan informasi subword. Setiap kata direpresentasikan sebagai sekumpulan karakter n-gram. Dengan demikian dapat membantu menangkap arti kata-kata yang lebih pendek dan memungkinkan embedding untuk memahami sufiks dan prefiks dari kata. Pertanyaan ke-13, apa ini maksud dengan n-gram? N-gram adalah suatu model yang digunakan untuk memprediksi suatu kata atau mengestimasi kata yang akan hadir, baik setelah suatu deretan kata lain atau di awal kalimat. Teknik prediksi kata dapat pula melengkapi tugas spelling checker dan penerjemahan mesin augmentative communication. Pertanyaan ke-14, jelaskan contoh penerapan n-gram. Sebagai contoh terdapat sebuah kalimat, kemarin aku beli sepeda baru, keren. Jika n sama dengan 2, maka dikenal dengan bigram. Di mana n-gram menjadi yang pertama, kemarin aku. Yang kedua, aku beli. Yang ketiga, beli sepeda. Yang keempat, sepeda baru. Yang kelima, baru keren. Pertanyaan ke-15. Jelaskan definisi dari smoothing. Teknik smoothing dalam NLP digunakan untuk menangani skenario yang terkait dengan penentuan probabilitas atau perkiraan kemungkinan urutan kata yang terjadi bersama-sama ketika satu atau lebih kata secara individual atau n-gram seperti bigram atau trigram di himpunan yang diberikan tidak pernah terjadi di masa lalu. Pertanyaan ke-16, jelaskan mengenai Laplace smoothing. Laplace smoothing merupakan teknik smoothing paling sederhana, yaitu dengan menambahkan nilai 1 ke setiap frekuensi kehadiran bigram sebelum dilakukan normalisasi untuk memperoleh probabilitas. Pertanyaan ke-17, apa yang dimaksud dengan back-off dan interpolasi? Back-off kita menggunakan trigram jika fakta tersedia. Jika tidak, kita menggunakan bigram. Jika tidak ada fakta juga, maka memanfaatkan unigram. Kita hanya melakukan back-off ke n-gram order lebih rendah jika ditemukan frekuensi 0 pada n-gram order lebih tinggi. Yang kedua, interpolasi sangat berbeda. Kita harus menggabungkan probabilitas dari semua n-gram, memberikan bobot dan mengkombinasikan frekuensi trigram, bigram, dan unigram. Pertanyaan ke-18, jelaskan mengapa Kniserney smoothing memiliki kinerja yang baik. Algoritma Kniserney terinterpolasi merupakan metode smoothing berkinerja terbaik dan sangat sering diaplikasikan. Akar dari metode ini adalah discounting absolute. Pertanyaan ke-19, apa latar belakang munculnya metode stupid back-off? Teks dari web dapat digunakan untuk membangun model bahasa super besar. Google pada tahun 2006 telah merilis himpunan n-gram sangat besar 1 sampai dengan 5 gram. Dari semua deretan 5 kata yang hadir, setidaknya 40 kali dari 1 triliun lebih kata dari running text di web, termasuk sekitar 1,2 miliar rangkaian 5 kata, menggunakan lebih 13 juta tipe kata. Data raksasa tersebut sangat mungkin untuk membangun model bahasa skala web menggunakan Kniserney smoothing secara penuh. Kutip dari Branch TKK tahun 2007. Memperlihatkan bahwa algoritma yang jauh lebih sederhana sudah cukup untuk menangani model bahasa yang sangat besar. Algoritma ini bernama Stupid Back-Off. Algoritma ini memunculkan ide percobaan untuk membuat model bahasa suatu distribusi probabilitas murni. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-20. Apa dasar pemikiran dari metode Good-Turing smoothing? Pemikiran dasar dari Good-Turing smoothing adalah memanfaatkan count atau frekuensi sesuatu
yang telah dilihat sekali untuk membantu mengestimasi frekuensi dari sesuatu yang belum pernah terlihat. Sekian dari saya. Ini jawaban yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.